Salam sejahtera, salam sukacita. Kita ketemu dalam renungan rohani saat ini dengan sebuah tema dari catatan Roma pasal 12 ayat 1, persembahan yang terbaik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara soal memberi persembahan, pertanyaannya, mengapa kita harus memberi persembahan atau mempersembahkan sesuatu atas nama Tuhan? Apakah Tuhan kekurangan kalau kita tidak memberikan sesuatu pada Dia? Bukankah Tuhan pemilik alam semesta ini? Mengapa kita harus memberikan sesuatu atas nama Tuhan? Kan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya berdasarkan catatan Roma 12 ayat 1, kita mendapatkan sesuatu hal yang penting di sini, di mana Paulus mengatakan bahwa aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu dasarnya demi kemurahan Allah. Artinya Paulus mau memberitahukan pada saudara dan saya bahwa dasar kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik atas nama Tuhan itu adalah karena kesadaran dari hati yang paling dalam betapa Allah sudah lebih dahulu bermurah hati kepada saya. Jadi mempersembahkan diri, mempersembahkan hidup ini, itu bukan cara untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita tidak akan pernah membalasnya sampai kapanpun, karena kita menerimanya sebagai anugerah. Tetapi ketika saudara dan saya memberikan persembahan yang terbaik dari diri kita, itu merupakan ungkapan syukur, merupakan kesadaran bahwa Tuhan telah terlebih dahulu berbuat baik pada saudara dan saya. Tuhan Yesus Kristus telah mempersembahkan yang luar biasa ketika di kayu salib Ia mati bagi saudara dan saya. Karena itu persembahan yang terbaik adalah persembahan yang datang dari hati yang hancur, hati yang jujur, hati yang mengatakan, Tuhan, terima kasih Engkau telah mengasihi saya. Saya melakukan ini sebagai ungkapan syukur, bukan semacam sebuah transaksi. Saya melakukan ini supaya Tuhan melakukan ini untuk saya. Tidak, Tuhan telah terlebih dahulu melakukan sesuatu bagi saudara dan saya, dan respon kita adalah mempersembahkan terbaik. Kita ingat dalam catatan di kitab awal Genesis, kitab Kejadian, dua kakak beradik Kain dan Habel mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi mengapa persembahan Kain ditolak dan Habel diterima? Waktu kita masih kecil ada penafsiran dari beberapa orang, termasuk mungkin guru-guru sekolah minggu, yang mengatakan karena Kain seorang petani yang membawa hasil tanamannya yang mungkin sudah layu, sudah kering, sudah tidak lagi bagus kepada Tuhan, dan Habel membawa yang terbaik. Tapi ketika kita telusuri dalam catatan kitab Kejadian, tidak ada catatan itu. Kain membawa yang terbaik, Habel pun membawa yang terbaik. Namun kita bisa mendapatkan sebuah pengertian tersirat mengapa persembahan Kain ditolak. Itu terbukti ketika nanti persembahannya tidak diterima dan persembahan Habel yang diterima oleh Allah. Kain memasang muka cemberut dan menyimpan iri hati yang paling dalam. Berarti di sini letak persoalannya. Kain tidak memberi dari hati yang tulus, hati yang jujur, tapi hati yang datang dalam kepedihan, iri hati, dan juga kemarahan. Itulah mengapa terhadap saudara kandungnya Kain justru menaruh dendam, dan ujung-ujung dari dendam itu adalah dia membunuh Habel, padahal Tuhan sudah memperingatkan. Apa yang sudah dapatkan dari sini? Tuhan tidak silau dengan penampilan saudara dan saya. Dan catatan kitab Amos, bahkan Tuhan sangat marah. Jauhkan ibadahmu, perayaanmu, persembahanmu, aku tolak semuanya. Karena keadilan, cinta kasih justru kita lecehkan. Saudara yang terkasih, Tuhan selalu mengajari saudara dan saya, yang paling penting itu apa yang ada yang keluar dari dalam hati keluar, bukan apa yang ditampilkan di luar. Dalam catatan Injil Yesus, dia menegur keras para Farisi dan ahli Taurat yang mempersembahkan sampai persepuluhan adas, jintan, selasih dipersembahkan ke bait Allah. Tetapi pada saat yang sama mereka mengatakan kepada orang tua mereka, kami tidak bisa merawat kamu, kami tidak punya waktu untuk menolong kamu, karena semua yang kami punya kami sudah bawa ke bait Allah. Dalam praktek seperti ini Yesus justru mengutuk keras dan mengatakan, kamu adalah orang yang tidak layak lagi menghormati orang tuamu. Artinya kalau dalam catatan Paulus, orang yang tidak lagi menghormati orang tuanya adalah orang yang murtad. Jangan berkompensasi dengan mengatakan semua sudah diberikan kepada gereja, diberikan atas nama Tuhan, diberikan ke bait Allah. Terus yang paling penting, the compassion, cinta kasih itu justru kita tidak praktekkan pada orang-orang telah berkorban bagi kita. Sebagaimana catatan Yesus, kamu tidak menghormati orang tuamu, dan kamu mengatakan semua persembahan itu, termasuk persepuluhan yang paling kecil, kamu bawa ke bait Allah. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Siapa yang mau dipuji dalam persembahan seperti ini? Tuhan atau ke nama kita? Hati yang suci yang mengakui Tuhan sebagai pemberi segala-galanya, atau kita terjebak dalam legalisme aturan kaku yang membuat si pemberi harus banyak bicara tentang dirinya? Itulah mengapa Yesus
ketika melihat seorang janda kecil memberikan persembahan yang paling kecil, Yesus mengatakan dia memberi lebih banyak. Ini bukan masalah nominal karena terlalu kecil, tapi dia memberi dari hatinya. Dia memberi dari cinta, kasih, dan pengorbanan. Dan itulah persembahan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang mau memberi. Tetapi sekali lagi seperti Ibu Teresa mengatakan, kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Artinya bahwa pemberian yang terbaik, pemberian datang dari kasih kepada Allah dan sesama manusia. Bukan pemberian dilakukan karena kita merasa kita lebih hebat, kita superior dari orang yang kita menerima pemberian kita. Kalau itu sebenarnya penghinaan. Kalau kita melakukan itu bagi orang-orang lain yang mungkin terlihat dari tingkatan ekonomi di bawah kita, dan kita merasa saya benar-benar berjasa untuk melakukan itu untuk dia, sebenarnya kita lagi memuliakan diri kita sendiri. Itu bukan persembahan yang terbaik. Karena kalau kita belajar dari Injil, Yesus Kristus mengorbankan dirinya justru pada saat kita tidak layak. Dan karena itu persembahan yang terbaik dilahirkan atau datang dari kasih yang menyatakan bahwa saya peduli kepada kamu, saya berempati dengan kamu, dan ketika saya menolong kamu, sebenarnya saya menolong Kristus di dalam dirimu. Saya suka catatan Injil Matius 25 dalam penghakiman terakhir. Bagaimana kita dihakimi dalam dua kelompok sebagai kambing dan domba, di mana yang kelompok domba adalah orang-orang memberi persembahan yang terbaik, justru bagi orang-orang tidak bisa membalasnya. Waktu saya sakit, kamu melawat aku. Waktu saya di penjara, kamu mengunjungi aku. Waktu saya seorang asing, kamu memberi yang terbaik dengan cara apa? Menerima aku sebagai sahabat. Nah, dalam catatan inilah orang-orang melakukannya dengan baik adalah orang-orang yang akan hidup bersama Kristus dalam kekekalan. Kalau begitu, dalam memberi persembahan, jumlah memang penting, tapi bukan skala-skalanya. Namun, mengutip catatan mendiang pendeta Eka Dharma Putra, kalau kita mengasihi Kristus, itu terpancar dari apa kita berikan. Sekali lagi, kalau kita mengasihi Kristus, kita pasti akan memberikan yang terbaik sesuai kemampuan kita, bukan sesuatu yang dipaksakan. Berilah yang terbaik dalam persembahanmu kepada Tuhan, karena Dia telah terlebih dahulu mempersembahkan hidupnya, memberi yang terbaik bagimu di kayu salib, yang sekarang sampai selama-lamanya tak akan pernah terbalaskan. Tuhan menolong kita dalam renungan saat ini.